Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Syukur, dimanapun berada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita mau datang pada Tuhan di pagi yang indah ini. Biar kita boleh mempersiapkan hati kita, tubuh, pikiran, dan jiwa kita, untuk kita boleh bersama-sama menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami masih boleh diizinkan, kami bangun dengan kondisi yang baik. Dan pagi hari ini kami mau siapkan hati kami. Kami mau datang pada Tuhan. Sebelum kami beraktivitas pagi hari ini kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang selalu memegang tangan setiap kami, menuntun langkah setiap kami. Kami mau bersyukur selalu senantiasa Tuhan. Apapun yang ada, apapun kondisi di dalam kehidupan kami saat ini, kami mau belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Datangi Tuhan dengan pujian kita, dengan ucapan syukur kita. Mari sembah Dia. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu. Kau selalu ada bagiku Tuhan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur. Mari bersyukur pada Tuhan. Bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih ya Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersyukur kepadamu Tuhan.
Kami bersyukur untuk setiap hal yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. Apapun kondisi kami saat ini, apapun keadaan kami saat ini, kami mau belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Terima kasih, terima kasih. Biarkan itu bukan jadi kata-kata saja, tetapi dari dasar hati kami yang paling dalam, Tuhan, kami mau katakan, kami mau katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mari lebih dalam lagi dengan segenap hatimu. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Anugerah-Mu itu cukup bagi kami. Kasih-Mu ya Tuhan mengalir selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mari sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mari naikkan pujian penyembahan-Mu bagi Tuhan. Tuhan, pagi ini kami sembah Engkau. Kami datang bawa pujian kami, bawa hati kami kepadamu, Tuhan. Kami tahu kami berharga di mata Tuhan. Yes. Sembah Engkau ya Tuhan. Kami sanjung tinggi nama-Mu, sebab Engkau Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Yesus, Yesus. Dan segenap hati kita, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Yes. Ku sanjung, kami tinggikan Engkau, kami sanjung nama-Mu ya Yesus. Amin. Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau Yesus, hanya Kau satu di hatiku, hanya Engkau Yesus yang layak ditinggikan, yang layak disembah. Oh Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Bagi firman-Mu kami membuka hati, dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga ya. 1 Korintus pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama, saudara, firman Tuhan berkata begini. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya.
Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Rasul Paulus menyampaikan firman ini buat jemaat yang ada di Korintus. Ya, Rasul Paulus berkata, dulu aku datang ke sini. Ya, aku gak bisa berbicara keras, kata Rasul Paulus, karena kamu belum dapat menerimanya. Tapi ya, dia berkata, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ya, dia bilang, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras. Ya, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Rasul Paulus memberikan sebuah teguran keras bagi jemaat yang ada di Korintus. Dulu dia datang, dia gak bisa ngomong keras. Sekarang dia datang lagi, masih tetap gak bisa ngomong keras. Karena apa? Mereka masih anak-anak rohani. Saudara, kita ini dipanggil untuk percaya kepada Tuhan, agar kita mengalami pertumbuhan. Ya, seorang bayi yang baru lahir, dia gak bisa makan apa-apa, hanya cairan yang bisa masuk. Sampai ketika dia berusia 6 bulan, baru boleh dikasih makan yang ringan, yang benar-benar masih agak cair. Ya, tapi ketika dia mulai beranjak ke 1 tahun, dia mulai makan yang mulai bisa yang lembek, belum yang keras. Ketika sudah 1 tahun lebih, baru dia bisa mulai makan yang keras. Kenapa? Seiring dengan bertambah usia, giginya mulai tumbuh, pencernaannya mulai kuat, dia mulai bisa makan makanan yang keras. Makin dewasa, dia makin makan yang keras, apapun dia bisa makan. Karena sudah kuat pencernaannya, sudah kuat giginya untuk menggigit. Ya, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya mengikut Tuhan, ya harus ada pertumbuhan. Dulu ketika kita pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini bayi-bayi rohani yang belum dewasa, baru mau bertumbuh, ya. Nah, waktu kita masih bayi-bayi rohani, kita belum bisa dengar yang keras, ya. Kalau dengar yang keras tersinggung, marah. Tetapi ketika kita bertumbuh, Rasul Paulus berkata, ya, kita mulai bisa dan mau mendengarkan firman-firman yang keras. Kenapa? Karena jelas di sini dikatakan, Rasul Paulus bilang, karena waktu itu kamu masih hidup sebagai manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Kamu bukan manusia rohani, tapi manusia duniawi. Jadi dalam mengikut Tuhan, ya, ketika kita bertumbuh dalam kerohanian kita, maka pelan-pelan manusia duniawi ini mulai dikikis. Tapi manusia rohani kita bertumbuh. Lama kelamaan manusia jasmani kita dan duniawi kita mulai dihilangkan pelan-pelan. Ya, sampai kita gak bisa lagi marah, kita gak mudah lagi marah, gak mudah emosi, gak mudah terpancing. Ya, kita lebih bijaksana, harusnya seperti itu. Tapi sekarang banyak orang Kristen, ya sudah lama bertahun-tahun jadi Kristen, tapi gak pernah ada perubahan hidup. Ya, yang tukang marah masih tetap marah, yang tukang bertengkar tetap bertengkar. Mari kita mulai bertumbuh, saudara. Rasul Paulus bilang, bahkan sampai sekarang saya datang juga masih seperti itu. Kamu masih manusia duniawi yang belum dewasa dalam iman. Ayat 3, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Goal dari seorang Kristen itu adalah mencapai gambar Kristus dalam hidupnya. Alkitab berkata kita ini harus menjadi serupa dengan Dia. Ya, kita adalah gambaran, kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Ya, saudara, ketika kita mengenal Yesus, harusnya firman itu mulai mendewasakan kita. Rasul Paulus berkata, kalau di antaramu masih ada iri hati dan perselisihan, ya, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu itu manusia duniawi yang belum rohani? Kamu hidup secara manusiawi.
Ketika kita bertumbuh dalam Kristus, firman akan membentuk kita. Alkitab berkata jangan marah, karena marah itu hanya membawa kepada dosa. Jangan iri hati. Kita harus udah mulai belajar melatih diri untuk melakukan firman. Sekalipun kita mungkin ada hak untuk marah, kita tidak bersalah, kita ada hak untuk marah, kita bisa marah, tapi kita menahan diri kita sesuai dengan firman Tuhan. Saya bersyukur saya banyak menerima kesaksian, Bu. Dulu saya ini orang yang gampang marah, gampang emosi, gampang tersinggung. Tapi puji Tuhan, sejak saya mengikuti mesbah doa, sejak saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu, firman Tuhan yang Ibu sampaikan, hari-hari ini saya mulai banyak berubah, Bu. Saya tidak lagi marah, ya, saya belajar. Bahkan ada orang yang hutang kepada saya, Bu. Secara manusia itu saya marah banget. Tapi saya ingat yang Ibu katakan, jangan marah, lepaskan pengampunan. Sekarang saya lepaskan pengampunan, Bu, dan hati saya mulai damai. Ya, itulah yang artinya kita bertumbuh. Kita tidak lagi hidup secara duniawi, yang manusiawi, tapi kita mulai berbuah menjadi manusia roh. Rasul Paulus bilang kalau di antaramu ada iri hati, perselisihan, itu tandanya kamu masih manusia duniawi. Ya saudara, untuk apa iri? Kalau lihat orang berhasil, puji Tuhan, ya, dia sekarang berhasil, asal hasilnya benar aja. Karena banyak orang berhasil kelihatannya tapi gak benar, ya. Sebaliknya saudara, ya, kita gak boleh iri melihat orang yang hidupnya lebih maju dari kita, ya. Justru kita belajar dari dia, saudara. Jangan iri hati itu membusukkan diri, saudara, ya. Iri hati itu sebuah perbuatan yang Tuhan gak mau. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kita mau belajar, ya, belajar dari kehidupan orang lain yang lebih berhasil. Jangan iri, ya, karena iri hati Kain bisa membunuh Habel, adiknya sendiri, karena dia iri melihat persembahan Habel diterima dan dia tidak. Ya, akhirnya terjadi pembunuhan, timbul dari iri hati. Orang yang masih iri dengan orang lain itu tandanya dia belum manusia rohani, dia masih manusia duniawi yang dia hidup secara manusiawi. Yang kedua, kata Rasul Paulus, kalau di antaramu ada perselisihan, pertengkaran, itu artinya kamu belum manusia rohani. Dalam rumah tangga kita, suami istri, ya, berapa kali bertengkar sehari? Wah, bertengkar terus saya, Bu. Orang kalau sudah rohani, ya, lebih sedikit bertengkar, ya, tidak ada pertengkaran lagi. Artinya kamu adalah manusia rohani. Tapi kalau tiap hari berantem, tiap hari bertengkar, ada loh suami istri berantem gak omongan 3 hari 3 malam. Ya, wah, ini perlu bertobat, saudara. Jangan minta dibaptis ulang, ya. Bertobat, ya. Kita mau merubah ke arah yang lebih baik, ya. Kenapa dikatakan kalau ada perselisihan itu artinya kamu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi yang belum rohani, dewasa. Ya, karena kalau orang sudah rohani itu dia gampang mengalah, ya, gampang cepat selesai masalahnya, nggak perlu ribut, nggak perlu berantem, ya. Tapi kita mau sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena itu saudara, ya, Rasul Paulus berkata, kalau kamu masih berantem, ribut, iri hati, berarti kamu itu masih manusia duniawi. Mari kita bertumbuh ke arah kedewasaan Kristus, semakin jadi serupa dengan gambaran Kristus, agar hidup kita juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu ingat sepanjang hari ini, jangan bertengkar, jangan iri hati, jangan ada perselisihan. Kita mau bertumbuh menjadi manusia-manusia yang rohani di dalam Tuhan. Mari kita renungkan firman ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau berserah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menyertai hidup kami. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, bahkan Engkau Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Engkau yang membawa kami bertumbuh dalam iman dan kedewasaan rohani kami. Asal kami mau, maka Tuhan akan memampukan. Kami mau Tuhan berubah. Kami mau Tuhan disempurnakan. Kami mau Tuhan diubahkan menjadi seperti Engkau Yesus. Tidak ada iri hati, perselisihan di antara kami dalam rumah tangga, bahkan dalam keluarga besar kami. Ajar kami untuk merendahkan hati senantiasa di hadapan Tuhan. Berkati setiap keluarga demi keluarga hari ini. Kami mau menjalani sepanjang hari ini dengan damai sejahtera Tuhan. Dijauhkan dari pertikaian, perselisihan, iri hati. Kami tolak semua itu dalam nama Yesus.
Kami mau hidup semakin damai dan semakin baik di hadapan Tuhan. Berkati suami kami, istri, anak-anak. Sepanjang hari ini aktivitas apapun yang kami akan lalui, Tuhan beserta dan menyertai kami. Engkau mendahului jalan kami Bapa. Kami ingin melihat berkat-berkat-Mu tercurah atas hidup kami. Damai, sejahtera, sukacita, dan semua berkat-berkat jasmani boleh Tuhan curahkan ketika kami hidup bertumbuh dalam iman dan kedewasaan rohani kami. Terima kasih Bapa, Engkau terus berkati bangsa kami, bahkan semua apapun yang kami gumulkan Tuhan menjadi jawaban. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan dicukupkan, bahkan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus mengalir atas hidupmu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.